Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Supriyatni di channel Supriyatni 86. Saat ini saya akan membahas tentang prediksi soal SKB, CPNS Guru, Pedagogik tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, bagi kalian yang baru pertama kali gabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan. Langsung saja, nomor 1, dengan adanya COVID-19 berdampak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Semua pendidikan dari level terbawah sampai perguruan tinggi terkena dampaknya. Untuk menjaga stabilitas pendidikan, khususnya pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, pemerintah melalui Mendikbud mengeluarkan kebijakan A. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, B. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, C. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, D. Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020. Dan jawabannya adalah B. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian lanjut nomor 2, pelaksanaan tahun ajaran baru telah dimulai. Namun, kondisi penyebaran COVID-19 masih tinggi. Survei KPAI mengungkapkan bahwa 17,5% dari 800 orang di Indonesia terpapar corona. 80% orang tua siswa menghendaki tetap belajar dari rumah. Maka, perlu adanya alternatif dalam pelaksanaan MPLS khusus siswa baru. Di bawah ini skenario pemerintah dalam pembukaan sekolah hanya pada zona hijau, kecuali A. Menyediakan sarana pembelajaran yang menunjang efektivitas blended learning, B. Pembuatan SOP KBM, pengawasan dan penerapan sanksi jika peraturan protokol kesehatan dilanggar, C. Inovasi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan peningkatan mutu pembelajaran, D. Pelaksanaan waktu pembelajaran di sekolah normal seperti biasa. Dan jawabannya adalah B. Pembuatan SOP KBM, pengawasan dan penerapan sanksi jika peraturan protokol kesehatan dilanggar. Soal nomor 3, Kemdikbud telah melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran selama masa pandemi. Salah satunya mendorong guru untuk tidak fokus mengajar target kurikulum semata selama masa darurat, melainkan juga membekali siswa akan kemampuan hidup yang syarat dengan nilai-nilai penguatan karakter. Tujuannya agar pembelajaran jarak jauh tidak membebani guru dan orang tua, terutama siswa sebagai sosok penting dalam pendidikan. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor A. 4 Tahun 2020, B. Nomor 3 Tahun 2020, C. Nomor 2 Tahun 2020, D. Nomor 1 Tahun 2020. Dan jawabannya adalah yang C. Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian nomor 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa pembelajaran daring yang selama ini dilakukan sangat tidak maksimal. Dalam 3 bulan terakhir, seluruh siswa diharuskan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu persoalannya yaitu A. Guru dan murid tidak perlu bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas, karena yang digunakan adalah fasilitas komputer yang dihubungkan dengan internet. B. Waktu untuk pembelajaran dapat ditentukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing. C. Lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar.
D. Pemahaman pembelajar terhadap satuan ajar atau bisa terjadi kesalahan visi dan persepsi terhadap tujuan yang ditentukan. Dan jawabannya adalah yang D. Pemahaman pembelajar terhadap bahan ajar bisa terjadi kesalahan visi dan persepsi terhadap tujuan yang ditentukan. Kemudian nomor 5. Panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 merupakan keputusan bersama Kemdikbud dengan 3 kementerian lainnya, yaitu kecuali A. Kementerian Luar Negeri, B. Kementerian Agama, C. Kementerian Kesehatan, D. Kementerian Dalam Negeri. Dan jawabannya adalah A. Kementerian Luar Negeri. Soal nomor 6. Salah satu media pembelajaran yang cocok di masa pandemi COVID-19 adalah A. Facebook, B. WhatsApp, C. Gambar, D. Video pembelajaran. Dan tentu saja jawabannya adalah D. Video pembelajaran. Nomor 7. Pembelajaran jarak jauh yang diberikan guru di masa pandemi COVID-19 sebaiknya A. Menyenangkan, tugas yang menantang, menumbuhkan karakter, tidak diberikan tugas siswa. B. Menyenangkan, tidak memberatkan siswa, dapat dikerjakan di rumah, menumbuhkan sifat karakter. C. Menyenangkan, tugas tidak sulit, dikerjakan oleh orang tua, hasilnya tidak perlu ditunjukkan. D. Disiplin, tegas sesuai dengan kurikulum, dan harus dapat dinilai. Dan jawabannya adalah yang B. Menyenangkan, tidak memberatkan siswa, dapat dikerjakan di rumah, dan menumbuhkan sifat karakter. Kemudian lanjut nomor 8. Yang harus diperhatikan guru dalam kaitannya dengan review kurikulum BDR adalah sebagai berikut. Kecuali yang A. Memulai pembelajaran sesuai RPP yang telah disiapkan. Yang B. Menentukan target kurikulum yang akan dicapai yang mencakup pengetahuan dan keterampilan inti. C. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi seadanya. Atau yang D. Memastikan ada arahan atau panduan resmi yang harus diikuti untuk membuat perangkat pembelajaran. Dan jawabannya adalah yang C. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi seadanya. Ini kecuali ya. Nomor 9. Dalam pembelajaran diskusi, Eva menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan lancar. Siska sebagai moderator kelompok diskusi mengapresiasi pendapatnya Eva dan meminta anggota kelompok untuk memberikan tanggapan. Dalam konteks tersebut, sesungguhnya A. Eva menguasai aspek pengetahuan. B. Siska belum memiliki keterampilan berkomunikasi. C. Siska memiliki aspek afektif atau sikap yang baik. D. Eva dan Siska menguasai aspek pengetahuan sangat baik. Dan jawabannya adalah C. Siska memiliki aspek afektif atau sikap yang baik. Nomor 10. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, data menunjukkan sebagian besar siswa selalu mencuci tangan dengan prosedur yang benar tanpa harus diminta oleh siapapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menguasai aspek
A. Sikap dan keterampilan, B. Pengetahuan dan sikap, C. Keterampilan dan pengetahuan, dan atau yang D. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Dan jawabannya yang benar adalah yang D, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nomor 11, prioritas pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 adalah sebagai berikut. A. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. B. Memberikan umpan balik terhadap bukti aktivitas belajar yang bersifat kuantitatif. C. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Atau yang D, memberikan variasi aktivitas dan tugas sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing siswa. Dan jawabannya adalah yang B, memberikan umpan balik terhadap bukti aktivitas belajar yang bersifat kuantitatif. Kemudian nomor 12, pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 diatur dalam A. Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, B. Surat Edaran Mendikbud nomor 6 tahun 2020, C. Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2020, dan D. Surat Edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020. Dan jawabannya yang betul adalah yang betul, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Demikian pembahasan tentang prediksi soal SKB CPNS Guru tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat.